Oke, baiklah, sebelumnya saya informasikan dahulu kepada teman-teman yang baru melihat channel ini tentunya. Oke, kalau seandainya channel kita tembus di 2000 subscriber saja tembus, saya akan berikan giveaway, oke, sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber setia channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online. Jadi yang baru melihat channel ini, silakan teman-teman subscribe dan like-nya, siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita kembali ke pembahasan. Oke, teman-teman, ada kemarin bertanya kepada kita, kalau seandainya pinjol ini tidak bisa dibayarkan, Bang, apakah bisa lunas dengan sendirinya? Karena banyak sekali artikel-artikel mengatakan, teman-teman yang lain, YouTuber yang lain mengatakan bahwasanya pinjol ini bisa lunas dengan sendirinya. Saya akan jelaskan di sini sama teman-teman semuanya, oke? Yang dalam kategori apa bisa dilunaskan, oke? Ada beberapa macam, teman-teman. Pertama, seandainya orang peminjam atau nasabah atau debitur itu meninggal dunia, dikatakan bisa meninggal dunia, itu bisa dikatakan lunas dan dilunaskan sama asuransinya. Memang benar, semua pinjol itu harus mengasuransikan. Semua pinjol yang resmi OJK khususnya ada aturannya, oke? Regulasinya harus diasuransikan kepada pihak asuransi semua pinjol. Dengan catatan apa? Supaya kalau seandainya terjadi kredit macet sudah terlalu parah, mereka bisa disuntikkan dananya, tetapi tidak 100% semuanya disuntikkan sama asuransinya. Mungkin ada beberapa kategori, termasuk teman-teman yang galbay orangnya meninggal dunia. Kalau orangnya santai, sehat-sehat, ada apa-apanya sudah ada orangnya, itu namanya galbay, oke? Terjadi kredit macet atau gagal bayar. Nah, ini yang selalu dipertanyakan dari pihak-pihak teman-teman semuanya. Bisakah mereka melunaskan? Saya katakan tidak bisa. Yang namanya hutang piutang ya tetap hutang piutang. Yang kita mencari solusinya di sini, teman-teman, bagaimana cara menghadapinya? Bagaimana solusinya kita menghadapinya supaya tidak stres, tidak gila, tidak keluar dari rumah, makan tidur bisa nyenyak. Nah, itu kita cari solusinya. Misalkan hutang Anda 1 juta rupiah, oke? Sekarang sudah menjadi, karena ada bunganya, menjadi 1.400.000. Kita taruhlah seperti itu. Dan bunganya 1.400.000, berarti Anda harus bayarkan 1.400.000. Nah, saya ingatkan bagaimana supaya Anda tidak stres, supaya Anda tidak gegabah kalau seandainya ada tagihan-tagihan dari si pinjolnya. Tenangkan saja diri kamu, tidak mungkin mereka akan ngapa-ngapain narik aset Anda, apapun barang-barang Anda, tidak mungkin. Mereka tidak bisa. Kita minjamnya pinjaman online, bukan secara fisik ada agunannya, tidak ada. Kita foto-foto KTP saja, itu adalah agunan kita, teman-teman. Jadi mereka tidak bisa menarikkan aset-aset kita. Jadi kalau seandainya ini lunas atau tidak bisa lunas, tetapi kita hanya membayar pokoknya saja. Kalau ada rezeki, saya katakan, kalau ada rezeki dari Tuhan Maha Kuasa, pekerjaan kita bisa ada lagi, sampingan ada lagi, dan ingin melunaskan pinjaman online ini, ya silakan Anda lunaskan dengan catatan bayar hutang pokoknya saja. Negosiasi saja sama pinjaman online-nya, sama adminnya. Dan bisa saja, kenapa saya katakan bisa? Sudah pasti 100%, 1000% pasti di ACC Anda akan melunaskan pinjaman online, bayar pokok hutangnya saja. Kalau mereka tidak mau, bagaimana, Bang? Kalau mereka tidak mau menerima pokoknya saja, apa yang harus dilakukan? Galbaikan, gagal bayarkan. Karena kita tidak mau membebani bunga atau dendanya, seperti itu saja bilangnya. Saya meyakinkan akan disetujui. Daripada mereka tidak menerima apapun dari Anda, lebih baik saya rasa mereka akan menerima. Tetapi saya katakan kepada teman-teman, setelah Anda membayar hutang pokoknya, sudah negosiasi di ACC sama pinjolnya, habis itu jangan pernah sekali-sekali lagi Anda menolehkan ke belakang, Anda mau minjam pinjaman online lagi. Bila perlu aplikasinya Anda hapus di aplikasi HP Anda, dan semua kontak-kontak semuanya dihapus. Jangan pernah lagi Anda install ataupun download aplikasi pinjaman online, karena itu akan merusak hidup Anda. Ujung-ujungnya, teman-teman, seberapa banyak pun aplikasi yang Anda pinjam, pasti akan terjadi galbay. Yang awalnya Anda hanya mampu satu aplikasi, setelah itu Anda gali lubang tutup lubang, dan akan menjadi banyak aplikasi, Anda tidak mampu lagi bayar, dan hidup Anda akan rusak selamanya. Jadi saya katakan kepada teman-teman semuanya, bukan 1-2 orang saja melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, bahkan sampai ada yang mengakhiri hidupnya, ada yang rumah tangganya rusak, cerai-berai, anak istri tidak terurus, cuma gara-gara pinjol. Kan sayang sekali, sangat miris sekali berita-berita seperti itu, oke? Dan berharap sama pemerintah, sampai saat ini tidak ada lagi yang mengangkat berita-berita pinjaman online bahwasanya ingin membubarkan atau menutup semua pinjol karena banyak meresahkan masyarakat. Tidak ada. Jadi untuk apa? Lebih baik kita semuanya saling menguatkan mental. Jangan terjerumus lagi sama pinjaman online karena sangat berbahaya. Oke, lebih baik kita tahan diri kita. Kalau seandainya tidak
ada uang tahan, jangan lari ke pinjol, takutnya tidak mampu membayar dan membebani hidup Anda selamanya. Oke, itu sangat berbahaya teman-teman. Lebih baik kita santai saja dan berdoa semoga saja Allah memberikan kehidupan kita yang lebih layak dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih untuk menghidupi keluarga kita. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman apa yang saya tekankan di sini tetap stabil emosinya, tahan hutang Anda saat ini, jangan pernah Anda gali lubang lagi ke aplikasi lain, itu akan membuat rusak hidup Anda ke depannya. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berjumpa lagi esok hari.